Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkanlah juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, itu ada cerita kisah dendam yang dibawa sampai ke alam kubur. Ya, ada kisah dendam yang dibawa sampai ke alam kubur. Jadi kisahnya itu ngeri-ngeri sedap. Seorang ibu itu cerita bahwa dia setiap malam itu pasti terbangun. Dia sangat terganggu dengan memori atau ingatan bagaimana dia itu diperlakukan dengan tidak baik oleh suaminya. Dia merasa sangat dendam sekali dengan suaminya ini, sehingga ingin sekali itu membalas apa yang dibuat oleh suaminya kepadanya. Saya tidak cerita diperbuat apa, tapi sampai begitu dendamnya, ingin setiap kali terbangun malam itu teringat kalau bisa itu membalas suaminya. Ini keperasaan marah dan dendam itu dibawanya terus gitu. Dan dia juga cerita bagaimana dia terus berusaha berjuang setiap malam supaya bisa tidur, karena setiap kali selalu teringat bagaimana marah dan dendamnya kepada suaminya. Ya saya tanya,
Kalau begitu ya segera saja mulai perbaikan dengan suami dan mengatakan bahwa ya apa yang ibu alami ini ya sungguh-sungguh supaya bisa dipahami. Ini kan mantan pasangan yang terus-menerus memperjuangkan juga kebaikan dan kehidupan itu. Saya ini mah enggak bisa. Saya ini marah sekali dengan suami. Meskipun dia itu sudah dipanggil Tuhan 5 tahun yang lalu. Ini dendamnya dibawa sampai kubur itu, ternyata yang dibawa kubur itu ya suaminya sudah meninggal dunia tapi dendamnya tidak habis-habis. Lalu bagaimana bisa? Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwa begitu berat ya memang untuk menjalankan apa yang sungguh minggu ini Tuhan ajarkan kepada kita semua sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai umatnya, sebagai orang yang dikasihinya. Bagaimana beratnya untuk bisa mengampuni, meskipun sungguh-sungguh itu juga bagian dari orang yang kita kasihi gitu ya, atau bagian sebagai orang yang terdekat dengan hidup kita ini. Bahkan cenderung juga kita sebagai manusia ini bahkan ingin sekali itu berdoa bagi ya, bagaimana ajaran berdoa bagi yang jahat kepada kita ini. Yang Yesus tekankan tadi, berdoalah bagi mereka yang jahat kepadamu. Biarlah orang itu menampar pipimu yang satunya lagi ya. Kalau berikan satu, berikanlah lagi yang lain gitu. Kalau kamu meminjamkan sesuatu, jangan pernah minta untuk dikembalikan. Nah, ini enggak sesuai dengan hukum dunia, utang piutang juga. Ajaran-ajaran yang kita bisa melihat tidak mudah. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sebuah ajaran dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38 itu yang harusnya diperjuangkan terus-menerus bagi kita itu untuk menjadi pengikut Kristus. Rasanya jauh sekali ya, rasanya tidak mampu gitu. Tapi Yesus menyatakan bahwa kalau engkau mau berbuat seperti itu dan engkau menjalankan seperti itu, digambarkan bahwa ajaran ini adalah ajaran ilahi, upahmu itu besar di surga. Itu pertama dia dikatakan begitu bagi kita semua, dan engkau akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwa gambaran perbuatan baik kita itu bukan ukuran berbuat baik seperti perbuatan baik manusia lumrah pada umumnya, tapi perbuatan baik yang diajarkan kepada kita itu baik menurut Allah Bapa kita gitu. Karena kamu adalah anak-anak Allah, digambarkan begitu. Sehingga kita itu bagian dari keluarga Allah, maka kita pun harus nyuntuh Tuhan Allah kita itu untuk mau berbuat baik seperti Dia gitu. Makanya digambarkan Tuhan yang tahu bahwa dia itu terus berbuat baik kepada orang yang tidak berterima kasih, tidak tahu terima kasih kepada orang yang berdosa. Lalu digambarkan apakah bedanya kamu dengan orang berdosa yang lain. Nah, ini menurut saya bukan sesuatu yang gampang. Anda dan saya itu pasti dengan pengalaman kita masing-masing mencoba menghayati perikop ini, ajaran ini jatuh bangun. Ada saatnya kita bisa mudah begitu rupa ya mengampuni orang. Begitu mudah kita juga kadang-kadang berbuat baik. Tapi ada hal-hal yang tertentu itu enggak bisa. Saya enggak bisa. Kita bisa jadi menjadi memang tidak konsisten untuk menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita untuk mengasihi orang yang berbuat jahat, orang yang membenci kita dan sebagainya. Dan memang cenderungnya lalu kita itu lebih banyak ya, apalagi disakiti begitu rupa ya, ingin membalas gitu ya. Kalaupun tidak membalas, pasti kita menyimpan luka dan menyimpan marah, kita menyimpan kecewa,
kita menyimpan sesuatu yang membuat lalu kita itu ukurannya kalau bisa daripada loro hati terus tak menjauh aja gitu. Nah ukurannya itu mungkin ukuran kita tidak seperti ukuran pada yang di wilayah ilahi. Ukuran kita itu batasnya di titik nol saja lah gitu. Kalau hukum dunia ini kan mata ganti mata, gigi ganti gigi ya, berbalasan begitu. Tapi kalau bisa ya sudah saya mengikuti hukum Tuhan ini, ya wis, nggak apa-apa kamu perlakukan dan sebagainya dengan sebagainya itu, tapi ya saya tidak membalas di titik nol, kalau bisa saya menghindar menjauhi kamu gitu. Itu kan yang sering kita lakukan, daripada saya tersakiti lagi, daripada saya marah lagi, daripada saya kecewa lagi, ya sudah, titik di situ gitu. Mungkin kita ada keinginan tidak membalas, tapi bukan juga untuk mengampuni, bukan juga untuk kemudian mengasihi gitu. Dan itu mungkin kemampuan Anda dan saya juga. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwa daripada tersakiti lebih, maka kita bisa jadi kemudian pakai ilmu, ya lebih baik pergi saja gitu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tantangan milenial kita apa sebenarnya dalam situasi nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah? Seperti dalam bacaan yang pertama, bagaimana Daud itu tidak membunuh Saul, punya kesempatan. Abisai itu mengatakan ini kesempatan ini, kamu membalas dendam, kamu dikejar-kejar supaya kamu itu mati, mau dibunuh oleh Saul. Tapi Daud mengatakan tidak boleh. Cukup kita harus melewatinya untuk membuktikan bahwa kita itu tidak mau membalas seperti dia. Itu gambarannya tidak gampang punya sikap seperti itu. Nah tantangan milenial kita itu kan cenderung justru kita itu kalau tidak berbuat apa-apa tersakiti lalu isinya apa? Doa kutuk. Nah ini yang berbahaya ini. Doa kutuk itu ya ndongakno, mendoakan itu. Yang menyakiti kita itu gak selamat. Tak dongakno kon gak selamat kon. Nah iki doa buruk ini, tantangan milenial pertama kita ini ya. Ya gak bales aku, tapi kon tak dongakno gak selamat. Ini doa kutuk ya. Itu yang kadang-kadang membuat kita puas tapi menunggu ya. Yang kedua kita bisa melihat juga di antara media sosial kita ini diajarkan bolak-balik, ya saya diem tapi saya akan menunggu suatu keajaiban, karma instan. Yang bales mungkin bukan saya tapi kamu kena balasan. Loh ini karma instan. Kalaupun tidak karma instan, kita di media sosial biasa orang ngomong, orangnya kena azab. Kapok kon. Nah, kita yang disakiti ikut senang bila orang lain itu menderita karena dia pernah menyakiti saya kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Lalu gaya-gaya juga zaman ini menggunakan juga pakai budaya Jawa juga. Ya. Sepertinya bijaksana. Oh, deloken kon. Ayo to. Tak titeni kon. Tak tinteni ceblokmu kan itu. Ini kan doa-doa yang buruk dan jahat juga sebenarnya. Saya ndak akan ikut balas tapi titenono kon. Nah ini yang berbahaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Belum sampai level untuk bisa apa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus itu. Untuk bisa mengampuni, untuk bisa mengasihi dan sebagainya. Ya mungkin level kita itu bisa jadinya hanya dalam tantangan milenial itu bisa jadinya hanya mungkin mendoakan kutuk atau mendoakan buruk pada mereka yang mungkin menyakiti kita, tapi di batin, ya, enggak ngomong, tapi nyimpen. Nah ini yang terus menerus bisa menjatuhkan dan berbahaya. Lebih berbahaya lagi kalau ini diungkapkan dalam hubungan darah, jangan sampai ya, seorang anak ibu atau bapak begitu jengkelnya dengan anaknya sampai keluar doa kutuk ini. Kon gak ngerti nek diramut, titenono kon gak iso urip. Titenono kon gak iso mangan. Nah ini bahaya sekali.
Dan itu akan terjadi. Ya. Terhadap pasangan juga begitu. Mentang-mentang dhisik berjuang ambek aku, mulai melarat sampai sugih. Saiki wis sugih mulai aneh-aneh mripate dadi 3 4, ndelok wedok liyane macam-macam. Titek nono kon. Ini doa yang jahat sekali, yang mungkin Anda tidak bisa membalas dan sebagainya, tapi mendoakan yang buruk. Karena jengkelnya kita, marahnya kita, kecewanya kita. Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, saya pribadi itu kalau sharing soal bagaimana perikop ini dihidupi, dulu itu gak gampang kecewa, dulu itu gak gampang sensi. Tambah tuwek, tambah gampang tersinggung. Iki Romo Pras iki. Makanya ojo nyinggung-nyinggung aku saiki. Tak dongakno. Dulu ndak masalah, orang ngomong apa ndak apa. Sekarang ini kalau dengar mak selenting umat ngomong, sensi saya ini. Ini mungkin usia faktor ketuaan ini. Ya. Tambah tua harusnya tambah peka, tapi juga tambah mudah tersinggung gitu. Nah, ini perlu untuk kita bisa melihat ini nggak gampang untuk mengampuni, untuk melihat yang lebih positif dan sebagainya ini. Ya, ini sharing saya. Tapi apa yang dinyatakan bahwa sabda yang hidup ini itu menjadikan Anda dan saya sebenarnya harus berbalik mendoa. Harapannya adalah sebenarnya kepada mereka yang menyakiti kita, kepada mereka yang berbuat jahat, kepada mereka yang membenci kita, harapannya itu sebenarnya bagus, terjadi pertobatan. Supaya orang itu berubah menjadi baik. Supaya orang itu mengerti kebaikan Allah melalui kebaikan kita. Supaya orang itu mengerti ada nilai-nilai yang ilahi, bukan sekedar nilai duniawi ini. Itu kan sesuatu yang luar biasa yang diajarkan Tuhan. Dan itu bukan sesuatu yang gampang untuk kita jalani. Supaya orang lain itu menjadi bertobat dan sadar. Bukan karena supaya orang lain itu jatuh lalu kemudian hancur gitu. Dan ini yang harusnya kita perjuangkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai anak-anak Bapa, sehingga apa yang dimaksudkan oleh Santo Paulus itu jelas. Bahwa Anda dan saya itu memiliki badan jasmani, tetapi kita memiliki rohani yang ke arah surga. Hidup kita itu hidup yang duniawi, tapi diarahkan punya tujuan hidup yang rohani. Dalam bacaan kedua, hidup yang spiritual sebagai warga surgawi. Warga surgawi yang bukan hanya nanti, tapi sekarang menghidupi nilai-nilai itu. Dan itulah Anda dan saya sebenarnya terus diperjuangkan juga oleh Roh Kudus, supaya kita itu menjadi makhluk transformasi yang berubah terus-menerus memperjuangkan kebaikan-kebaikan ini dari duniawi menjadi makhluk surgawi. Semoga kita dalam minggu biasa yang ke-7 ini semakin tekun, perlahan-lahan peka. Kita bisa merefleksikan hal-hal apa sih yang sebenarnya paling membuat aku sensi, paling membuat aku mudah tersinggung, paling membuat aku tidak mudah mengampuni gitu. Hal-hal apa sih yang sebenarnya 1 hal 2 hal ini loh yang membuat aku masih terus terjebak sebagai manusia duniawi ini. Semoga kita bersama memiliki rahmat terbuka atas bimbingan Roh Kudus untuk pemurnian hidup kita, untuk keluarga kita, untuk terus berjuang menjadi warga surgawi yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Berkat Tuhan menyertai kita semua.